Bab 2293, itu dia, 2. Sesaat kemudian, hampir 100 pemuda berpakaian hitam berlari ke lobi hotel. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung mengepung 20 prajurit Maple Pavilion. Ayo katakan padaku, siapa yang mau kamu takuti? Memangnya kamu tidak mencari tahu siapa yang pernah ditakuti pasukan Chika di kota Set? Aku bersedia memberimu informasi karena kamu punya uang. Memangnya siapa kalian tanpa uang? Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Bukankah masih ada orang dari kalian? Suruh orang-orangmu bawa uang untuk menebus orang, mengerti? Kasir itu segera keluar dari konter, mengulurkan tangannya dan mendorong prajurit Maple Pavilion itu. Kamu yakin kamu tidak akan menyesal? Tanya prajurit Maple Pavilion sambil menatap kasir itu dengan cuek. Sialan! Menyesal apanya? Dengan ekspresi penuh hina, kasir itu langsung memarahi prajurit Maple Pavilion itu. Kamu pikir kalian siapa? Menurut kalian, ini tempat apa? Ini kota Set. Ketua di tempat ini adalah pasukan Chika. Pasukan Chika adalah pemimpin kota Set, mengerti? Kata kasir itu sambil menunjuk seorang prajurit Maple Pavilion dengan ekspresi jijik. Sedangkan lebih dari 100 prajurit berpakaian hitam di sekitar mengangkat senjata mereka dan membidik 20 prajurit Maple Pavilion itu. Tap, tap, tap. Sedangkan pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Semua orang tanpa sadar pun memandang keluar pintu. Mereka pun melihat seorang pemuda yang sedang berjalan dengan ekspresi cuek. Di belakangnya, terlihat bayangan besar, sepertinya dia diikuti oleh banyak orang. Aku tidak peduli siapa kalian dan tidak peduli kalian dari kekuatan mana. Aku beri kalian waktu 5 detik. Letakkan pistol di tangan kalian. Kita masih bisa berbicara dengan baik. 5 detik kemudian, kalian akan dibunuh. Kata Valentino sambil berjalan masuk. Ini ketua kalian. Pantas saja kalian pandai membual. Ternyata ketua kalian paling ahli dalam membual. Hahaha. Kasir ini dan 100 pemuda berpakaian hitam pun tertawa terbahak-bahak. 5, 4, 1. Valentino menghitung mundur sampai 4, lalu langsung melompat ke 1. Sialan! Sudah diberi muka, tidak mau pula. Selesai berbicara, seorang pemuda botak tiba-tiba melompat masuk. Dor, 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 dor. Kemudian, makin banyak orang berjalan masuk dan langsung menembakkan senjata mereka tanpa banyak bicara. Target mereka adalah orang-orang yang berada di dalam hotel. Daya tembak yang sangat kuat ini langsung membuat lebih dari 100 orang di dalam ruangan lengah. Sebelum mereka bisa bereaksi, 20 hingga 30 orang sudah terjatuh. Sisanya awalnya ingin melawan, tetapi melihat jumlah orang yang tiada akhirnya di luar pintu, bagaimana mungkin mereka berani melawan? Dor, 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 dor. Setelah suara tembakan ini, 60 anggota pasukan Chika seketika terjatuh. Orang-orang yang tersisa melemparkan senjata api mereka dan langsung berjongkok di lantai dengan jujur. Kak Valentino sudah selesai, kata Chris sambil berdiri dengan bertopang pada kursi. Valentino mengangguk pelan, tatapannya acuh tak acuh. Sedangkan pada saat ini, kasir itu sudah benar-benar tercengang. Sejak kedatangan Valentino sampai sekarang, waktu 30 detik pun belum berlalu.
sedangkan lebih dari 100 prajurit di belakangnya sudah dikendalikan. Dari mana orang ini berasal? Mengapa dia langsung menembak tanpa berbicara? Hal terpenting adalah, dia menghitung mundur tidak sampai 5 detik dan langsung memberi perintah untuk menembak. Mengapa dia sekejam ini? 30 detik yang lalu, kasir ini masih membual. 30 detik kemudian, wajahnya pucat, dia juga ketakutan. Tadi, kamu bertanya kami siapa, kan? Valentino berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menatap kasir itu dan berkata, "Biar ku beritahu, namaku Valentino Wijaya. Anda, apa kabar?" Kasir itu berdiri tegak dengan agak bergetar, lalu bergegas mengangguk dan menyapa Valentino. "Baru saja kamu berkata kalau kalian adalah penguasa kota Set. Kalau begitu, biar aku beritahu, namaku Valentino Wijaya dan aku adalah penguasa wilayah barat." Sambil berbicara, Valentino menyapu tatapannya yang dingin pada semua orang. Tubuh kasir ini seketika bergetar. Penguasa seluruh wilayah barat. Harus diketahui bahwa kota Set juga berada di bawah kekuasaan wilayah barat. Karena Valentino berbicara seperti ini, bukankah dia sedang mengatakan bahwa dia adalah penguasa wilayah barat? Namun, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Valentino hanyalah seorang orang negara Nagon. Bagaimana mungkin dia berani mengucapkan kata-kata seperti ini? Awalnya, aku mengira bahwa kalian pasti bisa mendengar pergerakan sebesar ini di wilayah barat. Sepertinya aku harus memberitahumu siapa yang seharusnya menjadi penguasa wilayah barat sekarang. Valentino menatap kasir itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya tanpa berbicara. Mendengar hal ini, kasir ini sudah benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar pertempuran besar antara hampir 1.000.000 orang di wilayah barat? Meskipun tempat mereka berada sangat terpencil, mereka masih mendengar suara pembunuhan yang mengerikan itu. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang di kota kecil ini, tapi mungkin negara kuat di sebelah barat wilayah barat juga sudah mendapatkan berita ini, kan? Mungkin saja mereka sedang mengirimkan orang untuk datang menyelidiki situasinya. Setelah mendengar hal ini, jika dia masih tidak mengerti maksud ucapan Valentino, dia benar-benar akan menjadi seorang orang bodoh. Pergerakan di wilayah barat berhubungan dengan Valentino. Bukankah hal ini berarti bahwa pertempuran di wilayah barat dimulai oleh Valentino? Namun, sekarang, Valentino malah berdiri di hadapannya dengan utuh. Jadi bukankah hal ini sudah membuktikan situasi di wilayah barat saat ini? Sepertinya pemuda bernama Valentino ini sudah menjadi penguasa wilayah barat. Bluk! Kaki pemuda itu lemas dan dia jatuh berlutut di lantai dengan ekspresi ketakutan. "Tuan, saya tidak tahu. Saya sudah bersalah. Lepaskan saya. Lepaskan saya." Pemuda itu terus bersujud dan memohon belas kasihan Valentino, tidak lagi sesombong sebelumnya. "Sekarang, aku ingin mengetahui semua hal yang kamu ketahui." Valentino menatap kasir itu dari atas dengan ekspresi datar. Baik, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakan semuanya." Pemuda itu mengangguk tanpa henti, lalu menyusun kata-katanya dan berkata, "Baru beberapa hari yang lalu, ada beberapa orang yang datang untuk menginap di sini. Di antara mereka sepertinya ada orang yang terluka, jadi seharusnya mereka hanya tinggal sementara di sini. Di antara mereka, ada seorang wanita hamil yang sangat cantik, jadi aku mengingatnya." Saat pemuda ini mengatakan kata-kata ini, Valentino langsung menyodorkan selembar foto ke hadapan pemuda ini. "Ini." Begitu pemuda itu menatap foto itu, dia bergegas mengangguk dan berkata, Benar. Itu dia. Dia lebih cantik dari fotonya." Kata pemuda itu dengan sangat yakin sambil menganggukkan kepalanya dengan kuat. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Chris dan Mario dengan tatapan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. "Baik, lanjutkan," kata Valentino pada pemuda itu sambil menahan ketidaksabaran dalam hatinya. Sambil berbicara, dia sambil menarik kembali foto itu. "Orang-orang itu sangat menakutkan, ada belasan orang,
pria dan wanita. Tatapan mereka sangat menakutkan. Bab 2294, Tebakan 3. Aku hanya melirik gadis itu sekilas, tapi mereka langsung memelototiku. Tapi, mereka sangat murah hati, jadi aku juga tidak terlalu perhitungan dengan mereka. Mereka menyewa satu lantai, lalu tinggal bersama. Selain itu, mereka menyuruhku untuk merahasiakan hal ini, tidak memedulikan hal yang tidak perlu dipedulikan dan tidak mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan. Jadi, tadi, saat orang-orangmu menanyakannya padaku, aku tidak berani asal bicara. Kata pemuda itu sambil beralasan untuk perilakunya tadi. Lanjutkan. Valentino agak mengernyit, nada bicaranya agak dingin. Pemuda itu bergegas mengangguk, lalu berkata, mereka hanya tinggal beberapa jam di sini, seharusnya hanya untuk membalut lukanya dan segera pergi. Aku berpikir bahwa mereka dikejar, tapi aku tidak berani bertanya. Jadi, mereka pergi tengah malam. Saat mereka pergi, mereka melompat keluar dari jendela. Aku kebetulan pergi ke toilet, jadi aku melihatnya. Pada saat itu, mereka tidak meminta uang deposit, jadi aku juga tidak memanggil mereka. Kata pemuda itu, lalu dia berhenti berbicara karena dia sudah mengatakan semua hal yang dia ketahui. Otak Valentino berputar dengan cepat, lalu dia bertanya, jumlahnya berapa orang? 10 pria perkasa dan 5 wanita. Ditambah wanita di fotomu itu, jumlahnya 6 wanita. Oh ya, di antara mereka, hanya wanita hamil itulah orang negara Nagon, sisanya bukan. Sambil mengingat kembali dengan serius, pemuda itu sambil berbicara dengan jujur tanpa melewatkan sepatah kata pun. Valentino terus memperhatikan mata pemuda itu dan hanya mengangguk pelan saat pemuda itu selesai berbicara. Selain itu, saat kamu melihat wanita negara Nagon ini, bagaimana keadaannya? Apakah dia terluka? Apakah dia dicelakai dengan cara apapun? Valentino terdiam selama hampir setengah menit, lalu bertanya, kamu seharusnya bisa melihat kalau dia diancam atau diintimidasi. Kamu pasti bisa melihatnya. Dia sengaja menanyakan hal ini terakhir. Alasannya adalah karena dia tidak berani menanyakan situasi Angel sebenarnya. Terluka? Tidak. Dia juga tidak tampak terintimidasi. Pada saat itu, saat aku melihat mereka, ada 2 wanita yang memapah wanita hamil itu, mereka tampak sangat sungkan dengannya. Sama sekali tidak ada yang namanya intimidasi. Aku rasa mereka pasti berteman. Mungkin saja wanita hamil itu wanita dari ketua orang-orang itu, deh. Mendengar ucapan Valentino, pemuda ini awalnya tercengang, lalu dia baru mengatakan hal-hal tersebut dengan agak bingung. Sedangkan saat Valentino mendengar ucapan pemuda ini, dia juga sangat kebingungan. Orang-orang itu sangat sungkan pada Angel? Ini tidak mungkin. Mengapa mereka bersikap sungkan pada Angel? Siapa mereka sebenarnya? Melihat ekspresi Valentino yang terus berubah, pemuda itu juga tidak berani banyak bicara, jadi dia hanya bisa tetap diam. Dia berpikir baik-baik apakah dia telah mengucapkan sesuatu yang salah atau tidak. Namun, setelah memikirkannya untuk sesaat, dia yakin bahwa dia sudah berbicara dengan jujur. Adegan yang dia lihat hari itu memang begitu. Orang-orang itu sangat sungkan terhadap Angel. Mereka bahkan membuat pemuda ini merasakan sejenis perasaan hormat. Bagaimana mungkin mereka mengancam wanita itu? Valentino pelan-pelan menoleh dan melirik Chris sekilas. Sedangkan Chris hanya bisa menelan ludah, dia juga kebingungan. Valentino merasa tidak berdaya, jadi dia pun melirik Mario. Mario terdiam sebentar, lalu mengangguk kecil pada Valentino. Valentino menoleh lagi dan terdiam sesaat, lalu bertanya, kamu yakin? Ya, aku yakin. Kata pemuda itu dengan sangat tegas sambil mengangguk. Valentino mengernyit sambil memikirkan sesuatu dengan cepat dalam benaknya. Kalau begitu, apakah kehilangan Angel benar-benar tidak ada hubungannya dengan Negan dan yang lainnya? Apakah dia diculik oleh orang lain? Namun, siapa yang bisa menculik Angel? Keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan dari menculik Angel? Jika mereka adalah musuhnya, bukankah seharusnya mereka menghubunginya? Selain itu, Valentino memutar otaknya,
tetapi dia tidak bisa mengingat siapa musuhnya di wilayah barat. Valentino menyalakan sebatang rokok, lalu berjalan pelan di dalam ruangan sambil menganalisis informasi yang dia dapatkan dengan cepat dalam benaknya. Angel memang bukan ditangkap oleh orang-orang wilayah barat. Namun, Valentino mengira bahwa Angel ditangkap oleh orang wilayah barat, sehingga terjadi pertarungan seperti hari ini dan wilayah barat dikendalikan oleh Valentino. Sedangkan orang-orang yang menangkap Angel mungkin juga bukan musuh Valentino. Jika mereka musuh Valentino dan Angel berada di tangan mereka, mereka pasti akan menghubungi Valentino dan menyatakan keinginan mereka. Selain itu, pemuda itu juga mengatakan bahwa orang-orang itu sangat sungkan terhadap Angel. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang itu tidak ingin menggunakan Angel untuk memaksa Valentino melakukan sesuatu. Jadi, apakah wilayah barat sudah difitnah? Dalam satu hari, hampir 600.000 orang ditaklukkan oleh Valentino. Negan dan yang lainnya juga terbunuh dengan mengenaskan. Jika benar begitu, apa yang bisa diperkirakan? Valentino memang menguasai wilayah barat, tetapi siapa yang bisa mendapatkan keuntungan darinya? Valentino terdiam sesaat, lalu tiba-tiba bergumam. Ada orang yang ingin menggunakanku sebagai senjata untuk menaklukkan wilayah barat? Selain ini, Valentino tidak bisa memikirkan alasan lain lagi. Kemungkinan besar, ada orang yang sengaja menyembunyikan Angel, lalu membiarkan Valentino salah paham bahwa orang wilayah barat yang menculik Angel. Kemudian, Valentino pasti akan memikirkan cara untuk menyerang wilayah barat. Menyerang wilayah barat? Siapa yang ingin sekali menyerang wilayah barat? Valentino tiba-tiba menoleh dan menatap Mario. Negara Nagon! Mario mengucapkan dua kata ini tanpa ragu-ragu. Valentino langsung mengangguk. Negara Nagon. Tanah kacau di wilayah barat terletak berdekatan dengan perbatasan negara Nagon. Selain itu, bandit wilayah barat selalu sangat membenci negara Nagon. Jangankan sering mengganggu negara Nagon, mereka juga memanfaatkan ikatan aturan untuk membunuh prajurit perbatasan negara Nagon berkali-kali. Oleh karena itu, negara Nagon selalu menderita siksaan bandit di perbatasan. Bandit wilayah barat menyiksa dan membunuh ribuan prajurit di perbatasan negara Nagon setiap tahun. Bisa dibayangkan sebesar apa kebencian yang mereka simpan terhadap negara Nagon. Negara Nagon pasti ingin sekali menyapu bersih perbatasan wilayah barat. Hanya saja, mereka kekurangan sebuah kesempatan. Sedangkan sekarang, wilayah barat terfitnah, sehingga Valentino beraksi dengan kuat dan menaklukkan tanah kacau wilayah barat. Hasil ini pasti merupakan hasil yang paling diinginkan oleh negara Nagon, bukan? Pak Julio, negara Nagon! Kepala Valentino berdengung, napasnya juga menjadi terengah-engah. Pada saat ini, Valentino langsung bersemangat dan kehilangan kemampuannya untuk berpikir lurus. Dia tiba-tiba teringat bahwa pada saat itu, saat dia baru pulang dari wilayah selatan, saat dia ditahan di kota makmur, Julio mencoba segala cara untuk membuat Valentino pergi ke wilayah barat atau wilayah utara. Supaya Valentino menyetujuinya, dia bahkan berpura-pura ingin mencabut pangkat Valentino. Bisa dibayangkan betapa Julio ingin membiarkan Valentino menaklukkan wilayah barat. Sedangkan sekarang, digabung dengan kejadian saat ini, Valentino memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai Julio. Hah? Valentino menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah dalam hatinya secara paksa. Jika masalah ini benar-benar berhubungan dengan Julio dan negara Nagon, apa yang akan Valentino lakukan? Bab 2295, Sebelah Barat Wilayah Barat, 4. Fiu! Sesaat kemudian, Valentino pun mengembuskan napas panjang. Kalau hal ini benar-benar perbuatan Pak Julio, aku tidak akan memaafkannya. Termasuk negara Nagon, juga tidak akan kumaafkan. Valentino menggertakkan giginya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika Julio benar-benar ingin membiarkan Valentino pergi ke wilayah barat pun dia tidak boleh menggunakan cara ini. Valentino tidak akan menerima cara seperti ini. Mereka menggunakan keamanan Angel sebagai alat tawar-menawar,
membiarkan wilayah barat disalahkan secara tidak adil dan memaksa Valentino untuk beraksi. Bahkan jika Julio memiliki kedudukan tinggi pun Valentino juga akan menariknya ke bawah. Mario dan Chris menatap Valentino dengan tatapan khawatir. Sekarang, coba katakan padaku, dari aksen orang-orang itu, mereka orang mana? Tanya Valentino dengan galak sambil menoleh dan menatap pemuda itu. Bahasa Barat, seharusnya mereka orang Barat. Jawab pemuda itu dengan cepat, dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Apakah bahasa mereka terdengar canggung? Apakah nada bicara mereka terdengar seperti bahasa ibu mereka atau merupakan bahasa yang dipelajari? Tanya Valentino lagi. Seharusnya itu bahasa ibu mereka, kedengarannya berbeda dengan apa yang dipelajari kemudian. Jawab pemuda itu setelah berpikir sesaat. Terus, kemana mereka pergi? Setelah meninggalkan hotel ini, ke arah mana mereka pergi? Valentino berpikir sesaat, lalu menanyakan pertanyaan ini dengan cepat, sama sekali tidak memberikan pemuda ini waktu untuk bereaksi. Dia hanya ingin menggunakan metode tanya jawab cepat supaya pemuda ini mengucapkan kebenarannya. Arah barat. Setelah mereka meninggalkan hotel ini dengan sembunyi-sembunyi, mereka mengemudi ke arah barat. Kalau soal kemana mereka pergi, aku tidak tahu. Jawab pemuda itu dengan sangat cepat dan dengan mata terbelalak. Valentino tiba-tiba mengernyit. Arah barat wilayah barat? Ada tempat apa di sebelah barat wilayah barat? Orang-orang itu bukan pergi ke negara Nagon? Apakah hal ini membuktikan bahwa orang-orang itu bukan orang yang diutus oleh Julio? Belum tentu. Di luar negeri, Julio mungkin juga memiliki kemampuan untuk digunakan. Ada apa di sebelah barat kota Set? Valentino terdiam sesaat, lalu menoleh dan menatap Chris. Coba kulihat. Chris langsung mengeluarkan selembar peta dan mengamatinya dengan saksama. Ada 3 kota kecil di arah barat wilayah barat. Kemudian, setelah melewati 3 kota kecil ini, kalian akan meninggalkan wilayah barat sepenuhnya dan memasuki berbagai negara di arah barat. Kata pemuda itu dengan terburu-buru sebelum Chris bisa berbicara. Setelah Chris melihat peta itu selama 1 menit, dia juga mengangguk pada Valentino sebagai tanda bahwa ucapan pemuda itu benar. Valentino berdiri di tempat untuk sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tidak akan membunuhmu karena kamu masih berguna. Kamu diam saja di sini, jangan pergi kemana-mana. Aku bisa kembali untuk menanyakanmu pertanyaan kapanpun itu. Kalau kamu berani lari, percayalah, kemanapun kamu pergi, aku tetap bisa membunuhmu. Kata Valentino dengan tenang sambil menatap pemuda yang berlutut di lantai itu. Ya. Baik. Pemuda itu berlutut di lantai sambil bersujud terus-menerus. Valentino berbalik dan berjalan keluar. Saat dia berjalan sampai ke pintu, dia berhenti dan melirik Mario sekilas. Kemudian, dia baru berjalan ke kejauhan dan masuk ke dalam mobil. Bawa dia pergi. Perintah Mario sambil menunjuk pemuda itu. Ah, Kak, bukankah kakak mau melepaskanku? Kasir itu seketika tercengang. Kakakku ingin melepaskanmu, tapi itu tidak berarti aku akan melepaskanmu. Bawa dia pergi. Tanpa banyak bicara, Mario langsung meraih pemuda itu. Iringan mobil Valentino dan yang lainnya kembali ke wilayah barat dengan cepat. Pada saat ini, pencarian di kota perbatasan wilayah barat juga telah berakhir. Selain di kota Set, tidak ada penemuan ataupun berita apapun di kota-kota kecil lainnya. Angel, seperti di wilayah barat, menghilang begitu saja. Kemudian, Valentino mengirimkan 50.000 anggota pasukan pedang darah, ditambah dengan 50.000 prajurit Maple Pavilion. Sebanyak 100.000 prajurit bersenjata lengkap melakukan pencarian menyeluruh sekali lagi dari kota Set ke arah barat wilayah barat. Adapun sejauh apa pencariannya dilakukan, itu tergantung situasi sebenarnya. Pada pukul 11 malam, seluruh wilayah barat, termasuk beberapa kota perbatasan kecil ini, sudah menerima sebuah pesan, yaitu bahwa wilayah barat sudah dikalahkan. Negan yang memimpin hampir 100.000 tentara sudah meninggal.
Jumlah kekuatan hampir 600.000 bandit wilayah barat juga sudah musnah. Pada saat ini, wilayah barat dikendalikan oleh sebuah kekuatan bernama Asosiasi Maple Pavilion. Sejak Asosiasi Maple Pavilion menyelidiki puluhan kota perbatasan, nama Asosiasi Maple Pavilion pun diingat dalam hati orang-orang. Sejak saat itu, kekuatan penguasa wilayah barat adalah Asosiasi Maple Pavilion. Siapa penguasa wilayah barat sebenarnya? Mereka tidak berhak tahu, juga tidak berani bertanya. Mereka hanya tahu bahwa sejak saat ini, penguasa ini adalah keberadaan seperti langit di wilayah barat. Dengan kekuatannya sendiri, dia menghabiskan waktu seharian untuk mengalahkan lebih dari 100 pasukan tentara bayaran dan menaklukkan seluruh perbatasan wilayah barat. Pencapaian seperti ini sangat langka. Julukan penguasa memang pantas didapatkan olehnya. Namun, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dilakukan penguasa baru ini setelah dia menjabat. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, orang-orang merasa ketakutan dan dalam bahaya. Semua orang pun khawatir, kalau penguasa baru wilayah barat ini mencelakai rakyat, apa yang harus mereka lakukan? Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, penguasa wilayah barat ini sama sekali tidak berniat untuk menyerang mereka. Lebih tepatnya, mereka tidak layak untuk mendapatkan perhatian Valentino. Jika dibandingkan dengan Angel, jangankan wilayah barat, bahkan seluruh dunia juga tidak akan dianggap oleh Valentino. Pada saat ini, Valentino sudah kembali dari kota Set dan sedang duduk di dalam ruangan Camp Negan. Camp Negan terletak di pusat wilayah barat, dikelilingi oleh banyak kamp yang tidak terhitung jumlahnya. Kamp-kamp pasukan pedang darah terbagi dan terletak di sekitar Camp Negan. Hal ini membuat Valentino merasa bahwa orang-orang pasukan pedang darah mungkin sudah lama siap untuk mendominasi wilayah barat. Sedangkan kedatangan Valentino hanya mempercepat prosesnya. Sebelumnya, Camp Negan dikepung oleh anggota pasukan pedang darah yang bisa dibilang sangat berbahaya. Namun, sekarang, pasukan pedang darah sudah ditaklukkan oleh Valentino. Kamp ini pun menjadi garis pertahanan Valentino. Oleh karena itu, dia lebih aman di sini daripada di tempat lain. Kak Valentino, jangan terlalu khawatir. Menurutku, Kak Angel pasti baik-baik saja. Kata Mario untuk menghibur Valentino. Setelah kembali dari kota Set, Valentino tidak berbicara. Dia tidak makan, tidak minum, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuat Mario dan Chris sangat khawatir. Oh ya, Kak Valentino, si bodoh itu juga mengatakan bahwa belasan orang itu sangat sungkan terhadap Kak Angel. Selain itu, setelah mereka menculik Kak Angel, mereka tidak menghubungi kita. Jadi mereka pasti bukan musuh kita dan tidak akan melakukan apapun pada Kak Angel. Kata Chris juga untuk menimpali ucapan Mario. Valentino melirik mereka berdua, lalu menggelengkan kepalanya. Bahkan Chris juga bisa memikirkan bahwa orang yang menculik Angel bukanlah musuh Valentino. Bab 2296, Pendukung 5. Bagaimana mungkin Valentino tidak memikirkannya? Kalau begitu, menurut kalian itu siapa? Tanya Valentino dengan cuek sambil menatap kedua orang itu. Chris hanya menggaruk kepalanya tanpa menjawab. Mario juga hanya diam. Ada beberapa hal yang bukan tidak bisa dikatakan, melainkan tidak berani dikatakan. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang keterlibatannya terlalu besar. Jika mereka asal menebak, pada saat itu, hal-hal seperti apa yang akan dilakukan Valentino saat dia marah akan sangat susah diprediksi. Mario, dari tatapanmu, jelas-jelas kamu ingin mengatakan sesuatu. Kata Valentino sambil mengernyit dan menatap Mario. Mario menghela napas pelan, lalu menatap Valentino dengan perasaan bersalah sambil berkata, Kak Valentino, aku tidak berani mengatakannya. Valentino saling bertatapan dengan Mario untuk beberapa detik, lalu mengangguk secara perlahan. Kalau kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Kalian bisa keluar dulu. Aku akan duduk sendiri sebentar. Kalau ada kabar, katakan padaku kapanpun itu. Valentino melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar kedua orang ini pergi. Chris dan Mario terdiam sejenak,
lalu mereka tetap menganggukkan kepala mereka dan bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Luka di tubuh Chris juga memang perlu diobati. Sebelum Mario menutup pintu, dia menghentikan langkahnya lagi. Kak Valentino, aku hanya ingin berkata bahwa apapun masalahnya, jangan bertindak impulsif. Kamu harus mencoba sebisa mungkin untuk menghadapinya secara rasional. Di bawah pengaruh amarah, seseorang bisa kehilangan akal sehatnya dan bisa melakukan hal yang mereka sesali, seperti aku di kota Neo sebelumnya. Sebagai saudaramu, aku hanya tidak ingin kamu menyesal. Mario menoleh dan menatap Valentino dengan ekspresi yang sangat serius. Aku tahu, kata Valentino sambil menyalakan sebatang rokok, lalu melambaikan tangannya. Tentu saja, kalau kamu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak rasional secara impulsif, aku dan Chris akan mengikutimu tanpa ragu. Ucap Mario. Bahkan kalau kamu melakukan hal yang sangat berbahaya secara impulsif pun, kami sebagai saudara-saudaramu juga akan menemanimu melakukannya. Jadi, kamu harus ingat, kami adalah pendukung terkuatmu. Selesai berbicara, Mario menutup pintu kamar secara perlahan dan meninggalkan ruangan. Sedangkan Valentino malah tercengang sambil memikirkan kata-kata Mario dengan saksama. Mereka memang merupakan pendukung Valentino yang paling kuat. Sampai kapanpun itu, mereka tetap akan menemani Valentino. Namun, justru karena mereka bersedia menjadi pendukung Valentino, sebelum Valentino melakukan apapun, dia harus memikirkan mereka, meski hanya sedikit. Sambil memikirkan hal ini, amarah dalam hati Valentino sedikit mereda. Memang benar, dia tidak boleh bertindak impulsif. Jika dia bertindak impulsif, ratusan ribu orang di belakangnya juga akan mengikutinya. Pada saat itu, orang yang terpengaruh bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di belakangnya. Valentino tidak bisa mengabaikan hal ini. Sesaat kemudian, Valentino mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo? Valentino, ya? Begitu panggilan telepon itu dibuat, langsung ada orang yang menerima panggilan itu. Valentino mengiyakan, lalu berkata, "Ayah, sebelumnya ayah meneleponku, ya?" Di ujung telepon, Hanaga tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia ingin menilai secara kasar situasi saat ini dari nada bicara Valentino. Hanaga terdiam sesaat, lalu berinisiatif untuk bertanya. "Sekarang, pertempuran sudah berakhir, kan?" Sedangkan dalam hatinya, dia sebenarnya sudah mengembuskan napas panjang. Jika Valentino menemukan Angel, dia pasti akan sangat senang dan memberitahukan hal ini pada Hanaga secepat mungkin. Namun, Valentino tidak melakukannya. Oleh karena itu, dalam hati Hanaga, sebenarnya sudah ada beberapa tebakan. Pertempuran sudah berakhir, begitu pula dengan wilayah barat. Kata Valentino dengan pelan, seakan-akan masalah ini sama sekali tidak layak untuk diungkit. Kalau begitu, Hanaga mencoba beberapa kali untuk menanyakan apakah Valentino sudah menemukan Angel atau belum. Namun, akhirnya, dia tetap tidak bertanya. Hanaga ragu-ragu sesaat, tetapi dia masih saja bertanya dengan sopan. "Apakah masih ada hal yang ingin kamu katakan padaku?" "Tidak ada," jawab Valentino sambil menggeleng. Nada bicaranya datar, bercampur dengan ketidakberdayaan dan kepahitan yang mendalam. Hanaga menghela napas pelan. Pada saat ini, dia juga merasa seakan-akan hatinya ditusuk dengan jarum. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa karena semua orang bisa melihat betapa Valentino mencintai Angel. Asalkan ada cara apapun itu, Valentino tetap akan mencari cara untuk menyelamatkan Angel. Oleh karena itu, Hanaga tidak berani banyak bicara. Dia takut kalau nada bicaranya tidak benar dan terkesan seperti sedang menyalahkan Valentino. Itu hanya akan membuat Valentino makin tidak nyaman. "Baiklah, kalau begitu aku akan mematikan panggilannya dulu." Suara Hanaga agak serak, juga agak bergetar, seperti sedang berusaha menahan emosinya. Dia sudah mengetahui hasil masalah ini, jadi dia tidak perlu banyak tanya lagi. Valentino terdiam sejenak, lalu bertanya, "Ayah,
Bisakah ayah memberikan nomor telepon Pak Julio padaku? Untuk apa kamu mencarinya? Hanaga tercengang, dia tidak tahu mengapa Valentino ingin mencari Julio. Ada urusan. Valentino terdiam sejenak, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Hanaga. Lagi pula, ini hanyalah sebuah tebakan. Sebelum dia yakin, dia tidak ingin memengaruhi terlalu banyak orang. Baiklah, nanti akan kukirimkan padamu. Jawab Hanaga, lalu dia hendak mematikan panggilan telepon itu. Namun, sebelum itu, Hanaga akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya dengan pelan. Valentino, apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Aku tidak akan pulang sebelum aku menemukannya. Kata Valentino dengan singkat dan kasar, tanpa ragu sama sekali. Sedangkan kata-kata ini sudah cukup untuk menunjukkan sikap Valentino. Hanaga pun mengangguk. Awalnya, Valentino sudah pernah memberitahunya. Jika Valentino kembali, dia pasti akan pulang bersama Angel. Jika dia tidak menemukan Angel, dia tidak akan kembali sendirian. Sedangkan sekarang, Valentino akan menepati janji ini. Baiklah. Hanaga tidak lagi banyak bicara. Sikap Valentino sudah cukup. Valentino pun mematikan panggilan telepon itu dan meletakkan ponselnya dengan pelan di atas meja. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok lagi. Tidak lama kemudian, dia menerima sebuah pesan singkat. Kemungkinan besar pesan itu dikirim oleh Hanaga. Namun, Valentino tidak terburu-buru untuk melihatnya, melainkan tetap merokok dalam diam. Begitu panggilan telepon ini dilakukan, ada beberapa hal yang akan benar-benar terungkap. Oleh karena itu, Valentino harus mempertimbangkannya dengan baik. Jika masalah ini terungkap, Valentino harus mempertimbangkan dampak seperti apa yang akan ditimbulkan. Bagaimana jika benar-benar Julio lah pelakunya, tetapi dia tidak mengakuinya? Untuk melepaskan keterlibatannya, mungkin saja dia akan membunuh Angel. Shoot! Valentino tiba-tiba berdiri dan berjalan ke depan jendela, lalu mengisap rokoknya 2 kali. Kalau ini benar-benar perbuatan Pak Julio, aku sekarang sudah mengalahkan wilayah barat, dia pasti akan mengembalikan Angel diam-diam. Jadi, kalau aku menanyakan hal ini padanya sekarang, dia tidak akan bisa mengelak. Kalau dia mengakuinya, dia pasti akan dibenci olehku, jadi dia pasti tidak akan mengakuinya. Bab 2297. 2 pilihan, 6. Terus, mungkin saja untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab ini, dia tidak membiarkanku bertemu dengan Angel selamanya. Gumam Valentino. Bukannya dia yang terlalu banyak berpikir. Namun, dia sangat memahami bahwa di mata atasan, tidak ada yang namanya cara kejam. Mereka hanya akan memaksimalkan keuntungan mereka. Valentino juga harus mempertimbangkan masalah ini. Oleh karena itu, sekarang Valentino memiliki 2 pilihan. Pertama, menunggu dulu untuk sementara, menunggu apakah Angel akan dikembalikan atau tidak. Kedua, hubungi Julio untuk berkomunikasi dengannya. Namun, sekarang, Valentino sama sekali tidak bisa menunggu lagi. Jika dia tidak melihat Angel, dia tidak bisa merasa tenang. Jadi, panggilan ini harus dibuat. Setelah memikirkannya, Valentino mematikan puntung rokoknya, berbalik dan mengambil ponselnya. Setelah terdiam untuk sejenak, dia langsung menghubungi nomor telepon yang dikirim oleh Hanaga. Halo? Begitu panggilan itu tersambung, dia langsung mendengar suara Julio yang tenang. Aku Valentino Wijaya. Valentino langsung melaporkan identitasnya dengan terus terang. Hah? Di ujung telepon, Julio jelas-jelas tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Valentino akan menghubunginya, apalagi selarut ini. Julio memikirkan beberapa hal dengan cepat dalam benaknya, lalu dia berdeham pelan. Setelah Valentino mengungkapkan identitasnya, dia tidak lagi berbicara, sehingga Julio menjadi kebingungan. Karena Valentino tidak berbicara, Julio pun tidak mengetahui alasan Valentino menghubunginya. Valentino, aku tahu kamu memiliki keluhan terhadapku. Tapi,
Aku juga berharap agar kamu mengerti bahwa negara Nagon akan terpengaruh karena hal kecil ini. Negara Nagon bukanlah masalah perasaan pribadi, melainkan adalah negara. Ini menyangkut seluruh negara. Ini adalah negara dengan rakyat lebih dari 1 miliar orang. Sebuah negara dengan lebih dari 1 miliar rakyat tidak bisa mengorbankan ratusan ribu orang demi satu orang. Bahkan kalau kamu adalah seorang panglima bintang 3, kita juga tidak dapat melakukan ini. Karena para prajurit itu juga manusia, mereka juga punya istri, anak dan orang tua. Keluarga mereka juga menunggu kepulangan mereka ke rumah. Setelah Julio terdiam beberapa detik, dia mulai berbicara tanpa henti pada Valentino. Valentino menggosok ujung hidungnya sambil mengangguk dan menjawab. Aku tahu. Julio terdiam sejenak, lalu berkata, Valentino, jangankan apakah kamu bisa menemukan Angel atau tidak, bahkan jika kamu bisa menemukannya dengan bantuan negara Nagon pun negara Nagon tidak akan berbuat seperti itu. Bahkan kalau kamu membenciku, aku tetap harus mengatakan bahwa aku tidak akan mengorbankan ratusan ribu nyawa demi kamu seorang. Tentu saja, kali ini kamu tidak melakukan kesalahan. Karena kamu mengalahkan wilayah barat, meskipun kamu harus mengorbankan beberapa hal, mulai sekarang, negara Nagon akan aman dan tidak dilanggar untuk waktu lama. Jadi, aku mewakilkan seluruh negara Nagon untuk berterima kasih padamu. Kata Julio dengan sangat tulus. Kata-kata ini benar-benar berasal dari lubuk hatinya. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia tidak memiliki keluhan apapun terhadap negara Nagon karena masalah ini. Apakah kamu sudah menemukan Angel? Tanya Julio lagi karena Valentino tidak berbicara. Belum. Jawab Valentino sambil menggeleng. Bukankah dia diculik oleh orang wilayah barat? Mendengar ucapan Valentino, Julio tercengang. Dia mengira bahwa Valentino menyerang wilayah barat dan sudah menemukan Angel. Bukan. Jawab Valentino dengan pelan. Jangan-jangan orang wilayah barat sudah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Julio tiba-tiba menutup mulutnya. Dia mencurigai bahwa Angel sudah dibunuh. Namun, dia tidak berani mengatakannya karena dia takut Valentino akan menggila. Angel tidak dicelakai. Dia ditangkap oleh orang lain. Sekarang, aku sudah mendapatkan beritanya. Aku akan segera menemukan orang yang membawa Angel pergi dengan mengikuti jejaknya. Kalau aku mengetahui siapa pelakunya, aku pasti akan membawa semua prajurit 3 perbatasan dan membunuh mereka. Kata Valentino sambil mendengkus dingin. Selesai berbicara, Valentino menunggu jawaban Julio dalam diam. Jawaban dan sikap Julio sangat penting. Valentino, jangan bertindak impulsif. Luar negeri tidak seperti dalam negeri. Kalau terjadi sesuatu padamu, negara Nagon juga tidak bisa membantumu. Kata Julio untuk membujuk Valentino setelah dia terdiam sebentar. Sedangkan ucapan Julio malah membuat kedinginan melintas di mata Valentino. Mengapa? Saat Valentino mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan petunjuk, mengapa Julio menasihatinya agar dia tidak bertindak impulsif? Pak Julio, bukan begitu, deh. Aku akan membunuh orang-orang yang menculik Angel. Ini tidak akan memengaruhi negara Nagon. Kata Valentino dengan tatapan dingin. Tentu saja kamu bisa membunuh mereka. Tapi, kalau terjadi masalah lain, negara luar yang kuat tidak akan mengabaikannya. Bahkan kalau sekarang kamu memiliki pasukan yang sangat besar pun, kekuatan militer para negara luar yang kuat pasti bisa mengalahkanmu dengan mudah. Jadi, maksudku, kamu harus berpikir dengan baik sebelum bertindak. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bisa dikembalikan secara impulsif. Pada saat itu, bahkan negara Nagon pun tidak bisa membantumu. Kata Julio dengan sungguh-sungguh pula. Namun, Valentino malah membalasnya dengan sebuah senyuman sinis. Kapan negara Nagon pernah membantuku? Bantuan apa yang pernah kalian berikan padaku? Ucapan Valentino membuat Julio seketika terdiam. Dalam pertempuran wilayah selatan, Valentino membawa Chris dan Mario pergi bertarung beberapa kali. Tidak ada yang membantu mereka, bahkan tidak ada bantuan amunisi sama sekali. Valentino awalnya menyerang segitiga emas,
lalu menaklukkan wilayah timur. Akhirnya, dia menyerang kedua belah pihak dan menaklukkan wilayah selatan. Dalam perjalanannya ke wilayah barat, Valentino memanggil 300.000 prajurit Maple Pavilion. Meskipun puluhan ribu prajurit perbatasan negara Nagon juga datang, orang-orang itu hanya mewakili diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa dari awal sampai akhir, negara Nagon tidak memberikan Valentino dukungan apapun, baik itu dukungan amunisi maupun bantuan. Semuanya ditanggung sendiri dan dicapai sendiri oleh Valentino. Manfaat terbesarnya malah berada pada masa depan perkembangan negara Nagon. Sedangkan apa yang bisa diberikan oleh negara Nagon pada Valentino hanyalah sebuah pangkat. Namun, pangkat ini juga tidak berguna saat Valentino ingin mengerahkan pasukannya. Pangkat ini hanyalah sebuah nama. Namun, Valentino tetap saja tidak mengeluh sama sekali. Oleh karena itu, pada saat ini, dia bertanya pada Julio, bantuan apa yang pernah negara Nagon berikan padanya. Dengan satu pertanyaan ini, Julio langsung tidak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, dia merasa malu. Mereka memang sudah memperlakukan Valentino dengan buruk. Valentino, aku jamin negara Nagon tidak akan mengecewakanmu. Hanya saja, terkadang tidak mudah bagi negara Nagon untuk turun tangan. Tapi, pada masa kritis, negara Nagon tidak akan mengecewakanmu. Karena kamu adalah Panglima Bintang 3 negara Nagon, karena dosa dan perbuatanmu sebelumnya, kami salah paham padamu. Keluarga de Reyes memang patut dibunuh. Selain itu, karena kamu menaklukkan 3 perbatasan utama dan membawa perkembangan yang stabil untuk negara Nagon. 2 jam yang lalu, ada laporan perang dari wilayah utara. Bandit wilayah utara sudah mundur dan tidak akan berani menyerang kita lagi. Semuanya berkat kamu. Bab 2298, Menggemparkan Perbatasan, 7. Kamu adalah pahlawan besar negara Nagon. Julio mengucapkan kata-kata ini dengan cepat. Selama ini, situasi pertempuran di 4 perbatasan utama selalu membuat negara Nagon merasa khawatir. Ambisi para bandit itu bahkan ditunjukkan secara terang-terangan. Namun sekarang, Valentino telah menaklukkan 3 perbatasan utama. Bahkan wilayah barat yang paling sulit diserang pun sudah ditaklukkan oleh Valentino. Sekarang hanya tersisa wilayah utara yang belum dimasuki oleh Valentino. Namun sebelumnya, ada berita dari wilayah utara bahwa para bandit itu sudah mundur sangat jauh. Tampaknya, mereka juga telah mendapatkan kabar. Jelas karena takut dengan Valentino, jadi mereka pun terpaksa mundur. Sampai saat ini, Valentino baru sepenuhnya merupakan sosok yang menggemparkan perbatasan dan tak tertandingi. Setelah Julio selesai berbicara, Valentino malah mengibaskan tangannya sambil menjawab dengan datar. Aku tidak ingin menjadi pahlawan, aku hanya ingin mencari istriku. Aku tahu, aku. Julio masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Valentino menyelanya dengan lambaian tangan. Jangan ungkit hal-hal itu lagi. Aku tidak peduli apakah aku bisa mendapatkan bantuan dari negara Nagon. Aku juga tidak peduli dengan julukan itu. Siapa suruh aku adalah orang negara Nagon? Lagi pula, aku juga sudah tinggal di negara Nagon selama lebih dari 20 tahun. Ketika mengatakan ini, Valentino berhenti sejenak. Awalnya, Valentino ingin mengatakan bahwa tubuhnya mengalir darah orang negara Nagon. Namun, ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, Valentino malah menelannya kembali. Sebenarnya, Valentino bukanlah orang negara Nagon. Dia hanyalah seorang anak yang ditemukan oleh Tuan Besar Wijaya dari wilayah barat waktu itu. Jangan bicarakan hal-hal itu lagi. Aku hanya ingin mencari istriku. Menurutmu, kapan aku bisa menemukan istriku? Kata Valentino dengan tenang. Nada bicaranya mengandung unsur bertanya, tapi sebenarnya Valentino sedang mengingatkan Julio. Mendengar ini, Julio pun tercengang. Dia selalu merasa bahwa kalimat Valentino ini memiliki arti khusus. Julio bukanlah orang bodoh. Dia langsung mengedipkan matanya sambil bertanya. Valentino, apa maksudmu? Bagaimana aku bisa tahu? Tidak apa-apa, negara Nagon juga memiliki kantor kedutaan di luar negeri, kan?
itu pasti memiliki banyak kekuatan juga. Jadi, aku ingin bertanya kepada Pak Julio, apakah kamu punya saluran informasi? Ujar Valentino. Valentino mengelus hidungnya. Pada akhirnya, Valentino tetap tidak mengatakan hal ini secara terang-terangan. Salut dulu, kemudian bertarung. Ini adalah gaya perilaku Valentino. Julio berhenti sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Ini, aku rasa kamu akan bisa menemukannya secepat mungkin. Baik. Kalau besok siang, aku masih belum mendapatkan kabar Angel, aku tidak tahu hal apa yang akan kulakukan. Ucap Valentino. Nada bicara Valentino acuh tak acuh dan mengandung ketegasan yang luar biasa. Jika hal ini benar-benar berhubungan dengan Julio, begitu Valentino berkata demikian, dia pasti akan membuat rencana, kan? Julio mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia berkata kepada Valentino, "Jangan bertindak impulsif. Aku akan menghubungi kekuatan luar negeri. Lihat apakah mereka bisa membantumu." Valentino mengiyakan, lalu mengakhiri panggilan setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Julio. Bisa dikatakan bahwa panggilan ini telah memperingatkan Julio. Apakah hal ini berhubungan dengan Julio dan negara Nagon? Itu tergantung pada apakah Valentino dapat bertemu dengan Angel sebelum besok siang. Waktu 1 malam dan 1 pagi, ini sudah cukup bagi Julio untuk membuat pengaturan, kan? Ini juga merupakan waktu terakhir yang diberikan Valentino kepada Julio. Lain kali jika Valentino menelpon, dia akan menanyai Julio secara langsung. 1 malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Jam 7 pagi, matahari menyinari daratan wilayah barat. Matahari terbit seolah seperti kehidupan baru. Sementara kehidupan baru ini milik wilayah barat. Mulai sekarang, sejarah wilayah barat akan dilanjutkan oleh Valentino. Semua orang di wilayah barat, termasuk mereka yang berada di kota-kota perbatasan serta daerah pedesaan di belakang, juga telah sepenuhnya memahami situasi wilayah barat yang saat ini. Kata Asosiasi Maple Pavilion ini adalah penguasa terbesar. Semua orang hanya bisa menunduk dan tidak berani membangkang. Tidak hanya itu, pertempuran wilayah barat sudah sepenuhnya menarik perhatian dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Di wilayah utara, semua bandit mengevakuasi kamp mereka dan mundur lebih dari 10 km ke belakang secara serempak, walau mereka tidak mengetahui detailnya. Namun selama periode waktu ini, apa yang terjadi di wilayah selatan, wilayah timur dan wilayah barat telah membuat mereka semua ketakutan. Mereka bukan orang bodoh. Jadi mereka bisa menebak bahwa ini jelas bukan kebetulan. Mengapa pertempuran akan terjadi di perbatasan negara Nagon? Selama bukan orang bodoh, semua orang pasti bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan jika hal ini tidak ada hubungannya dengan negara Nagon, Asosiasi Maple Pavilion yang telah memenangkan ratusan pertempuran itu, tetap saja membuat bandit wilayah utara merasa ketakutan. 3 dari 4 perbatasan utama telah ditaklukkan. Bagaimana mungkin wilayah utara tidak akan takut? Bahkan wilayah barat yang paling kuat pun sudah dihancurkan, apalagi wilayah utara. Jadi, dalam sekejap mata, para bandit wilayah utara semuanya dalam keadaan waspada dan tidak berani berbuat ulah. Asosiasi Maple Pavilion sudah sepenuhnya menggemparkan perbatasan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka telah membuktikan diri mereka dengan pertempuran. Mereka mengejutkan banyak orang dengan kemenangan mereka. Asosiasi Maple Pavilion yang sekarang telah menjadi kekuatan terhebat di perbatasan yang diakui oleh semua orang. Adapun ketua misterius Asosiasi Maple Pavilion, banyak orang tetap saja tidak tahu walau sudah menebaknya. Sebab, dengan identitas mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Jam 9 pagi, Valentino masih belum mendapatkan kabar tentang Angel. Dengan kota Set sebagai titik awal, tim yang beranggotakan 100.000 orang yang diatur Valentino tadi malam, sedang menyerang bagian barat wilayah barat. Setelah mencapai batasnya, para prajurit pun mundur kembali. Bagaimanapun juga, ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki sesuka hati. Tempat-tempat itu sudah menjadi wilayah kekuasaan kekuatan besar. Jika mereka menginjakan kaki sesuka hati,
pihak lain akan memiliki alasan untuk menyerang Valentino. Jadi, mereka terpaksa mundur. Valentino merapikan pakaiannya dan hendak keluar. Kak Valentino! Pada saat ini, Jenny masuk ke kamar bersama Caroline. Mereka berdua tersenyum paksa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian sudah datang, ya? Valentino mengangguk, lalu mengisyaratkan Jenny dan Caroline untuk duduk. Kak, kami sudah tahu segalanya. Kamu jangan terlalu khawatir, ya? Kakak pasti akan baik-baik saja, kok. Mungkin saja, dia hanya diundang untuk bertamu. Jenny memaksakan sebuah senyuman sambil duduk di kursi. Sementara Caroline melangkah maju dan meletakkan barang yang dipersiapkannya di dekat Valentino. Kak Tommy, kamu sudah lama tidak makan. Kamu tidak boleh terus seperti ini. Kalau begini, Kak Angel pasti akan merasa sedih juga. Tatapan Caroline penuh dengan sakit hati. Melihat penampilan lesu Valentino, hati Caroline pun semakin tertekan. Aku baik-baik saja. Aku tidak lapar, kok. Kalian duduklah. Aku pasti akan menemukan Angel, pasti akan. Valentino mengibaskan tangannya untuk mengisyaratkan Caroline untuk duduk. Valentino tahu bahwa Jenny dan Caroline sedang menghibur dirinya. Ekspresi mereka tampak tenang, seolah-olah tidak ada masalah. Namun sebenarnya, mata mereka berdua merah dan bengkak. Jelas sekali, mereka sudah lama menangis dan belum beristirahat dengan baik.